Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Short Online Training FEB Telkom University Series ke-29. Yang terhormat Ibu Rati Wahyu Ningtyas sebagai Dekan FEB serta jajarannya. Yang terhormat para Ketua KK FEB yang juga turut mendukung kesuksesan dari acara ini, yang juga yang terhormat Ibu Arin Arianti Gunawan selaku narasumber pada sesi pagi hari ini, serta yang terhormat Bapak Ibu dan seluruh peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah,
Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menimba ilmu baru ya dari narasumber yang luar biasa. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap semangat ya belajar hal-hal baru melalui berbagai media. Seminar online kali ini mengusung tema Value Based Motivation of Ecopreneurship. Baik, sebelum memulai acara, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Astrid Gina, selaku MC dan moderator pada pagi hari ini. Dan hari ini saya akan mengawali untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, ya, lalu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Telkom University yang dilanjutkan dengan foto bersama. Lalu penyampaian CV pemateri yang selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi sekitar 30 menit. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya sekitar 10 menit. Nanti dimohon kepada para peserta yang ingin bertanya boleh melampirkan pertanyaannya di chat room ya untuk bisa saya bacakan nanti pada sesinya. Lalu penutup. Nah, memasuki agenda selanjutnya ya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Para hadirin dimohon untuk duduk tegak dan mendengarkan dengan hikmat. Kepada panitia, mohon bantuannya untuk menyalakan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan kepada Mars Telkom University. Apa mau mana? Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.
University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ya, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya dan mohon bantuannya kepada rekan panitia untuk memberikan aba-aba ya jika akan mengambil fotonya, dan jika sudah selesai mohon diberitahu. Silakan kepada rekan panitia. Baik, Bu. Mohon Bapak dan Ibu, silakan. Oke, ada 4 screen. Screen pertama, 1, 2, 3. Screen kedua, 1, 2, 3. Screen ketiga, 1, 2, 3. Screen terakhir, 1, 2, 3. Selesai, Bu, mangga. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita pagi hari ini. Ya. Narasumber kita pagi hari ini, nama lengkapnya adalah Ibu Arin Arianti Gunawan, SSMSM MPhil, ya. Beliau lulus program Master dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB pada tahun 2013 dan juga lulusan program Master di Maastricht School of Management Belanda pada tahun 2016. Saat ini beliau sedang menyelesaikan program Doktor Double Degree di Radboud University dan Hasselt University sejak tahun 2016. Ibu Arin ini fokus mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat di bidang kewirausahaan, khususnya di bidang ecopreneurship, dan mulai bergabung menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University pada tahun 2021. Kita doakan bersama, semoga Ibu Arin ini bisa menyelesaikan program double degree doktoralnya di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber pagi ini, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh saya selaku moderator. Kepada Ibu Arin, waktu dan room dipersilahkan. Silahkan Bu, mangga. Hatur nuhun Bu Astrid Gina, terima kasih juga untuk semua panitia acara ini yang sudah memberikan waktu kepada saya, memperkenankan saya memberi kesempatan untuk bisa sharing sedikit tentang penelitian yang sedang saya lakukan gitu ya. Ini adalah serangkaian salah satu penelitian saya dari serangkaian proyek doktoral saya saat ini gitu. Jadi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya. Bagi yang baru mengenal tentang ecopreneurship juga mungkin akan sedikit tercerahkan mungkin ya gitu, seperti apa ecopreneurship itu atau kewirausahaan hijau itu gitu ya. Dan mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau izin share screen. Silakan Bu, silakan. Oke. Apa ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah muncul ya? Sudah. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, mungkin sebagian besar di sini adalah bisa jadi mahasiswa saya gitu ya. Karena saya pengen bisa share sebetulnya ada jenis kewirausahaan lain gitu yang bisa mereka cari tahu atau bisa mereka tekuni gitu ya, selain kewirausahaan yang biasa atau sering kita lihat masyarakat sekitar gitu ya. Salah satunya yaitu kewirausahaan hijau gitu ya, atau misalnya bahasa Inggrisnya sering disebut dengan green entrepreneurship atau ecopreneurship gitu. Nah, kali ini mungkin saya tidak menjelaskan secara rinci detail awal mula kenapa bisa ada lini ilmu kewirausahaan hijau gitu ya, tapi karena saya mau sharing tentang riset saya dan salah satunya yaitu tentang motivasi gitu ya, dan menurut saya motivasi ini penting untuk bisa menerapkan kewirausahaan hijau ini gitu ya. Jadi saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, gitu ya, atau intrinsic motivation biasanya yang disebut dalam bahasa Inggris. Dan intrinsic motivation ini bukan hanya sekedar motivasi dalam diri, tapi ada juga pengaruh lain, diantaranya yaitu persimpangan identitas yang dimiliki oleh setiap individu, gitu ya, yang mungkin mempengaruhi motivasi orang gitu ya, berbeda-beda gitu. Nah, riset ini saya lakukan bersama dengan supervisor saya bernama Caroline Essers dari Red Belt University dan juga Profesor Allard van Riel dari Hasselt University Belgia. Seperti saya sudah bilang tadi gitu ya, bahwa riset ini adalah salah satu dari serangkaian proyek riset doktoral saya, dan alhamdulillah artikel ini sudah dipublish di International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research gitu ya pada tahun 2020. Jadi bagi yang ingin membacanya lebih detail lagi, lebih lanjut, atau ingin mencoba untuk mengenal domain keilmuan ini lebih jauh lagi, silakan membaca papernya. Nah, tadi saya mau sedikit cerita tentang fokus risetnya, karena fokus risetnya ini adalah di bidang kewirausahaan hijau, gitu ya. Bagi sebagian orang mungkin belum cukup familiar istilah kewirausahaan hijau atau kewirausahaan yang ramah lingkungan, gitu ya. Karena bidang ilmu ini merupakan bidang ilmu istilahnya extended domain gitu ya dari bidang keilmuan entrepreneurship atau kewirausahaan gitu ya. Kalau yang kita tahu, kewirausahaan itu adalah serangkaian aktivitas bisnis yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi ya dan memenuhi kebutuhan konsumen gitu ya. Di sini ekonomi adalah aspek yang ditekankan ketika kita melakukan kewirausahaan gitu ya. Jadi kita berfokus pada peningkatan keuntungan gitu ya secara ekonomi, terus berkelanjutan secara ekonomi. Jadi secara ekonomi aman gitu ya, bisa bergulir dari tahun ke tahun gitu. Itu definisi dari kewirausahaan yang biasa gitu ya atau yang reguler. Tapi ternyata dengan seiring dengan berjalannya waktu ada juga permintaan dari konsumen gitu ya, dari tren juga di masyarakat, apalagi tren dunia gitu ya. Semakin kesini orang semakin sadar bahwa perilaku bisnis yang reguler atau yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi itu tidak membawa banyak atau tidak memberi banyak nilai atau value gitu terhadap kehidupan gitu ya. Karena pemenuhannya hanya sebatas perekonomian gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ada banyak aspek lain yang harus kita fokuskan gitu ya, bukan hanya ekonomi, diantaranya yaitu lingkungan dan sosial yang memang sangat berpengaruh ketiga ini, ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu ya. Karena untuk mencapai ketiga aspek ini butuh proses gitu ya. Salah satu prosesnya adalah dengan menerapkan kewirausahaan hijau
gitu. Ini langkah selanjutnya dari kewirausahaan gitu ya, atau level selanjutnya dari kewirausahaan gitu, kewirausahaan reguler. Nah, kewirausahaan hijau ini gitu ya didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif yang dilakukan oleh pemilik bisnis untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis. Akan tetapi pada saat yang bersamaan juga menghasilkan keuntungan secara ekonomi gitu. Jadi bukan hanya menyasar keuntungan ekonominya saja, tapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungannya, gitu ya. Jadi peduli juga terhadap lingkungan. Jadi kalau biasanya kita produksi sebuah barang itu tanpa memperhatikan efeknya atau dampaknya terhadap lingkungan, gitu ya, apa itu menghasilkan polusi, gitu ya, atau itu mengotori air di sekitar, misalnya membuat kebisingan bagi warga sekitar, gitu ya. Di kewirausahaan hijau ini pemilik bisnis biasanya lebih memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi mereka berusaha untuk gimana caranya polusi yang dihasilkan dari bisnisnya itu tidak berdampak pada masyarakat di sekitar mereka, gitu ya. Nah, sebetulnya ada lagi, sebelum kita berlanjut ke kewirausahaan berkelanjutan, ada lagi jenis kewirausahaan lain, yaitu kewirausahaan sosial, gitu ya. Kalau sosial menitik beratkan pada aspek sosial dan ekonomi gitu. Biasanya ekonominya ini hanya sebagian kecil yang difokuskan gitu ya, atau orientasinya tuh hanya sebagian kecil. Yang lebih besarnya itu adalah kemajuan sosial, kesehatan, misalnya peningkatan kesejahteraan dan lain sebagainya, misalnya community building gitu. Hal-hal tersebut yang lebih difokuskan pada kewirausahaan sosial. Jadi berfokus pada mengembangkan masyarakatnya gitu ya, bukan pada lingkungannya tapi pada masyarakatnya gitu, atau people gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu baru ada di level tertinggi adalah kewirausahaan berkelanjutan. Nah, kewirausahaan berkelanjutan ini merupakan serangkaian inisiatif terhadap lingkungan yang pertama ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi tadi kesejahteraannya, lalu kesehatannya gitu ya, community building-nya gitu. Akan tetapi tetap menghasilkan keuntungan secara ekonomi gitu. Jadi ada 3 aspek di sini yang ditekankan atau yang di-highlight gitu, yaitu lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Gitu ya. Nah, mengapa sih penting untuk istilahnya mempelajari kewirausahaan hijau gitu ya? Karena ya, untuk dapat mencapai titik berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi budayaannya gitu ya, banyak sekali kebudayaan di Indonesia yang mungkin nggak semua kita tahu gitu ya, yang hanya yang mayoritas saja yang kita sering sebut-sebut gitu, tapi untuk yang kecil-kecilnya mungkin kita juga nggak familiar, dan itu jangan sampai kebudayaan itu juga hilang begitu saja gitu ya. Jadi kita perlu juga menjaganya gitu ya, melestarikannya supaya itu tetap ada dan bisa tetap menjadi kebudayaan negara kita. Nah, untuk mencapai titik keberlanjutan tadi gitu ya, kita harus memahami yang pertama, mengapa pemilik bisnis mau menjadi lebih hijau atau menjadi lebih ramah lingkungan. Apa sih faktornya gitu ya, atau apa yang mendorong dia mau gitu loh untuk menerapkan kewirausahaan hijau, karena terus terang mungkin bagi sebagian banyak orang tidak mudah untuk beralih dari kewirausahaan yang reguler menuju kewirausahaan yang lebih go green atau lebih ramah lingkungan gitu ya. Yang kedua, bagaimana kegiatan kewirausahaan hijau dapat dipupuk dan dapat menjadi solusi bagi penurunan kualitas lingkungan saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita menerapkan kewirausahaan hijau, emang betul gitu ya akan akan meningkatkan kualitas lingkungan gitu ya. Jadi apa betul ini menjadi solusi dari penurunan kualitas lingkungan saat ini gitu ya. Itu yang harus kita pahami gitu, harus kita mengerti gitu. Nah, tim riset kami gitu ya percaya bahwa berdasarkan literatur yang kami baca juga gitu ya, dan pemahaman dari diri kita masing-masing juga, latar belakang atau identitas seseorang itu mempengaruhi pola pikir dan perilaku orang tersebut gitu, terutama yang berkaitan dengan motivasi. Jadi ya bisa dibilang seseorang itu akan melakukan sesuatu atau akan melakukan sebuah perilaku kalau misalnya mungkin ada dukungan dari keluarga misalnya ya, atau misalnya dari segi kebudayaannya atau nilai-nilai di masyarakatnya memang juga mendukung gitu ya, itu juga akan mempengaruhi motivasi
memotivasi mereka. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ternyata lingkungannya tidak mendukung, orang tuanya tidak mendukung, teman-temannya tidak mendukung, itu juga mungkin akan mengurangi atau mendemotivasi orang tersebut untuk melakukan suatu perilaku gitu. Nah, ketika kita bicara tentang persimpangan identitas gitu ya, ini sangat kompleks gitu ya sebetulnya gitu, karena satu orang ini identitasnya nggak hanya satu gitu. Contohnya seperti yang ada di gambar misalnya. Sebutlah dia namanya Eis gitu ya. Biasanya kalau orang Sunda familiar dengan nama Eis gitu ya. Zaman dulu, sekarang mungkin namanya udah siapa ya, Gabriel mungkin ya, atau yang lain lah ya gitu, ke barat-baratan misalnya gitu, atau misalnya yang apa namanya udah tidak bisa menunjukkan bahwa dia orang mana nih gitu, orang Sunda apa orang Jawa apa orang Batak misalnya gitu. Kalau dulu nama tuh masih identik dengan wilayah gitu ya. Nah, misalnya ini Eis gitu ya, sebutlah dia Eis. Dia perempuan gitu ya. Ini identitas yang pertama. Dia adalah perempuan. Perempuan itu identitasnya kalau dalam bahasa Inggrisnya sexuality gitu ya. Jadi kalau beda ada perbedaan antara sexuality dan gender gitu loh. Kalau gender ini lebih ke feminin dan maskulin gitu ya. Kalau sexuality ini lebih ke perempuan, laki-laki gitu ya. Nah, selain dia perempuan, dia juga merupakan berasal dari suku bangsa Sunda gitu loh. Ya, jadi Eis ini adalah perempuan dari suku bangsa Sunda dan beragama Islam. Ya, di situ sudah ada 3 aspek identitas gitu. Yang pertama sexuality, terus suku bangsa, lalu keagamaan gitu ya, atau kepercayaan. Nah, ada juga Komang. Nih, Komang mungkin entah dari mana ya, bisa jadi namanya nggak nyambung sama asal suku bangsanya gitu ya. Tapi karena kita beragam, mungkin orang tuanya orang Bali gitu ya, terus bapaknya orang Bali, ibunya orang Bugis mungkin ya gitu. Jadi ada nama tersebut gitu lahir di beliau gitu. Nah, Komang ini adalah seorang laki-laki bersuku bangsa Bugis dan dia beragama Kristen gitu ya. Dan yang ketiga, dia bernama Gendis, ya. Beliau adalah perempuan suku bangsa Jawa dan beragama Hindu, gitu. Jadi dalam satu orang ini aja, kalau kita lihat contohnya, itu seorang sudah ada 3 yang bisa kita identifikasi identitasnya, gitu ya. Dan ada sebetulnya ada lebih banyak lagi gitu identitas lainnya, gitu. Misalnya seperti ras, usia, pendidikan, gitu ya, dan status sosial atau ekonomi, gitu. Dan ini semua sangat mempengaruhi kekuatan dia di masyarakat gitu ya, lalu kemampuan dia untuk bisa merespon terhadap sebuah situasi gitu ya, lalu hubungannya antara apakah dia mampu untuk berhasil di segi bisnisnya atau dari segi karirnya misalnya gitu, atau dalam pernikahannya, karena setiap kebudayaan itu memiliki nilai yang berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda pula ketika misalnya kita mau menikah aja adatnya beda-beda gitu. Ada misalnya dari suku Sunda nilai kebudayaannya harus A, B, C dan E misalnya gitu. Lalu ada dari adat lain misalnya gitu, kebiasaannya kalau mengadakan pernikahan itu laki-laki misalnya harus datang membawa sejumlah uang dan lain sebagainya, dan itu sangat berbeda gitu ya antar suku bangsa gitu. Nah, peran persimpangan identitas terhadap motivasi berwirausaha, apa sih hubungannya gitu ya? Jadi persimpangan identitas menekankan pada perbedaan sosial dan dinamika kekuatan yang tadi saya bilang antara individu, jadi antara individu dengan institusinya, dengan kebudayaannya dia, dan dengan masyarakat yang menyebabkan adanya perbedaan sosial atau multidimensi atau kompleks gitu ya. Jadi perbedaan sosial ini bisa menjadi sangat kompleks gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar ini gitu ya, satu orang tadi bisa punya banyak identitas gitu. Dan bayangkan kalau misalnya dari segi pendidikan, misalnya beliau adalah lulusan S1, berarti dia mengenyam pendidikan tinggi gitu ya. Yang notabene kita punya persepsi bahwa ketika orang bisa mengenyam pendidikan tinggi, ilmunya lebih banyak gitu ya. Pola pikirnya mungkin bisa jadi lebih dewasa dibandingkan yang hanya lulusan SMA misalnya gitu. Nah,
dari segi profesionalisme bisnis mungkin bisa jadi lulusan perkuliahan itu lebih profesional dibandingkan yang lulusan SMA gitu ya, karena pengalamannya atau ilmunya lebih banyak berinteraksi dengan akademia misalnya gitu ya, jadi lebih memahami lah situasi pekerjaan itu seperti apa. Nah, untuk dari seksualitinya misalnya gitu, sebutlah dia misalnya perempuan atau misalnya laki-laki gitu ya. Lalu dari segi kelasnya gitu. Nah, dari sexuality sendiri aja mungkin dan gender gitu ya, gender feminin atau maskulin sudah ada asumsi tersendiri atau misalnya pola pikir tersendiri. Kalau dia perempuan biasanya dia feminin gitu ya. Kalau misalnya dia laki-laki biasanya dia maskulin gitu. Tapi tidak selalu case-nya seperti itu gitu loh. Bisa jadi dia memang secara jenis kelamin itu perempuan, tapi dia maskulin gitu ya, menganut nilai-nilai maskulinitas gitu ya. Tapi kalau ada juga misalnya yang perempuan tapi yang laki-laki tapi dia lebih cenderung feminin gitu loh. Kenapa? Karena mungkin dia memang tipe orangnya caring misalnya gitu ya. Senang untuk membantu sesama misalnya gitu. Jadi itu tidak selalu case-nya bahwa perempuan itu feminin dan laki-laki itu maskulin gitu ya. Itu aja udah kompleks banget kalau diomongin gitu. Lalu kelas sosial misalnya gitu ya. Kelas sosial misalnya dia berasal dari atau kelas ekonomi berasal dari ekonomi menengah ke bawah gitu. Itu juga sudah ada persepsi sendiri terhadap itu gitu. Ability di sini mungkin dia bisa jadi penyandang disabilitas gitu ya, yang mungkin akan agak menyulitkan dia untuk bekerja gitu ya, terutama kalau di Indonesia gitu ya, karena tidak semua perusahaan itu mau menerima orang-orang dengan disabilitas gitu. Terus dari segi bahasa mungkin berbeda, usia mungkin bisa jadi dia taruhlah di masa teenager gitu ya, di usia teenager atau remaja di mana emosi dia misalnya gitu masih fluktuatif dan lain sebagainya gitu ya, pengaruh lingkungannya masih sangat besar, masih mencari jati diri, dan itu juga mempengaruhi individu mempengaruhi motivasi atau cara orang merespon sesuatu gitu, dari kebudayaannya dan juga dari rasnya gitu ya. Oleh karena itu kami berargumen bahwa perspektif ini dapat digunakan dalam meneliti bagaimana motivasi berwirausaha hijau itu dapat dibentuk gitu di seorang individu. Nah, lalu apa yang perlu diketahui gitu ya? Yang pertama itu apa sih yang memotivasi pemilik bisnis untuk menjadi ramah lingkungan gitu ya? Kita perlu tahu motivasi mereka itu apa. Gitu. Lalu yang kedua, bagaimana persimpangan identitas di antaranya gender, etnis atau suku bangsa dan agama mempengaruhi motivasi mereka gitu. Jadi dari sekian banyak identitas yang dimiliki dari satu orang gitu ya, kami hanya berfokus pada gender, etnis atau suku bangsa dan agama gitu ya. Nah, ini sedikit tentang motivasi. Jadi bagi yang belum familiar, motivasi itu jadi seperti apa sih? Sama nggak ya dengan intention misalnya gitu ya, atau kemauan, keinginan kita gitu ya. Nah, jadi motivasi itu adalah pengaruh yang menggugah gitu ya. Jadi pengaruh ini harus dapat menggugah seseorang untuk atau mendorong seseorang untuk melakukan sebuah aksi gitu. Kalau itu tidak menggugah atau itu tidak mendorong seseorang untuk melakukan sebuah aksi, itu bukan motivasi namanya, ya. Itu hanya angin lalu mungkin. Ya. Lalu motivasi ini ada dua. Yang pertama intrinsik dan ekstrinsik, ya. Jadi yang intrinsik itu berasal dari dalam diri kita, yang seperti tadi saya sudah bilang. Biasanya kita melakukan sebuah perilaku itu kalau misalnya kita memiliki motivasi intrinsik gitu ya, biasanya lebih menekankan pada enjoyment misalnya gitu ya, tujuan dari dalam diri kita mau ngapain gitu ya, atau growth misalnya perkembangan, kita punya tujuan, kita ingin lebih mengembangkan diri kita misalnya, atau kita punya keingintahuan dari dalam diri kita, atau kita punya passion tersendiri gitu ya mengenai suatu hal untuk self expression atau mengekspresikan diri kita, atau misalnya bisa juga hanya sekedar untuk fun gitu loh, hiburan untuk kita. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang membuat diri kita menjadi lebih tergugah, membuat diri kita lebih ingin melakukan sebuah perilaku tersebut gitu ya, karena kita merasa tertarik dan kita merasa enjoy melakukannya. Gitu.
Nah, kalau ekstrinsik ini biasanya motivasi ini berasal dari luar gitu ya, baik dari luar diri kita atau baik dari luar organisasi gitu. Nah, misalnya dan itu biasanya mereka apa ya, mengharapkan imbalan gitu ya. Imbalannya apa? Misalnya bisa berupa promosi gitu ya, atau peningkatan gaji misalnya gitu, atau bonus, ada benefit lain misalnya, atau mungkin ada penghargaan gitu ya, bisa jadi dia jadi pemenang akan sebuah kompetisi, atau misalnya ada hal-hal lain yang mengundang dia dari luar untuk termotivasi dalam melakukan perilaku tersebut gitu ya. Nah, dalam riset ini kami menggunakan Human Basic Values Theory dari Schwartz ya, yang dimana di dalamnya itu ada nilai-nilai seperti openness to change, yang terdiri dari self-direction dan stimulation gitu ya. Lalu ada self-enhancement, terdiri dari hedonisme, achievement, dan power. Lalu ada conservation atau konservasi yang terdiri dari security dan conformity serta tradition gitu ya, ada tradisi di sana, ada tradisi. Dan yang terakhir itu self transcendence yang terdiri dari benevolence atau universalism gitu ya. Jadi transcendence ini lebih menekankan pada apa ya? Caring atau kepedulian kita terhadap orang lain ya, atau lingkungan gitu. Dan kalau untuk dari conservation ini atau konservasi menekankan pada keamanan gitu ya, lalu kepatuhan terhadap apa nilai-nilai misalnya gitu yang ada di masyarakat, lalu apa namanya tradisi gitu ya, jadi apakah kita mau menjaga tradisi kita apa enggak gitu ya, respect, terus ada komitmennya untuk menjaga tradisi. Kalau self enhancement ini lebih ke pemenuhan diri kita sendiri gitu ya, jadi untuk supaya kita apa ya lebih diakui misalnya gitu, kita bisa mencapai sesuatu atau kita mempunyai power yang lebih gitu untuk melakukan sesuatu. Kalau untuk openness to change, self direction itu lebih ke apa ya, bisa secara independen atau secara mandiri berpikir dan melakukan sebuah aksi dengan misalnya memilih gitu ya, membuat atau misalnya mengeksplorasi. Kalau stimulation mungkin lebih ke excitement, novelty and challenge in life gitu. Dan perilaku seseorang atau pemilik bisnis itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianggap penting dalam hidup mereka. Jadi makanya kami menggunakan Human Basic Values Theory ini. Nah, hubungan nilai dan identitas itu seperti apa sih gitu ya. Jadi identitas berperan penting bagi seseorang dalam menginterpretasikan situasi sosial dan menentukan respon akan situasi tersebut, termasuk dalam merespon tantangan lingkungan dalam bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata muncul permasalahan lingkungan gitu ya dari aktivitas bisnis yang mereka lakukan gitu, untuk merespon hal tersebut atau untuk mencari solusi dari hal tersebut, dari permasalahan tersebut, biasanya ada peran dari identitas juga di situ gitu ya, karena tadi mungkin dari kebudayaannya, dari keluarganya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, seseorang cenderung menyikapi sebuah peristiwa dengan mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi orang tuh kadang keseringan ya, kalau misalnya mau memutuskan sesuatu, mereka pikir dulu gitu loh. Ini baik nggak ya gitu, ini bisa diterima nggak ya di masyarakat, apakah ini akan menjadi sebuah polemik di masyarakat gitu. Kalau ini bisa menjadi sebuah polemik, ada sebagian orang mungkin berpikir wah kalau jadi polemik ini sebuah tantangan gitu ya, atau ada juga yang sebagian berpikir oh kalau ini jadi polemik lebih baik saya nggak melakukan itu gitu. Nah ini artinya seorang wira swasta yang ramah lingkungan bisa saja memiliki banyak identitas, dan seorang perempuan bisa jadi tidak hanya sebagai seorang perempuan yang tadi saya bilang, tapi sebagai perempuan yang menganut adat Sunda dan nilai-nilai agama Islam misalnya gitu ya. Jadi tadi identitas yang tadi itu mempengaruhi nilai yang mereka anut gitu loh. Nah, maka berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, gitu ya, kami berasumsi bahwa yang pertama perempuan cenderung identik dengan sifat perhatian, gitu ya, penyayang, mementingkan kualitas kehidupan, gitu. Ini sifat-sifat feminin, gitu ya, yang tadi saya bilang, gitu. Perempuan itu identik dengan sifat feminin, gitu, senang membantu dan peduli dengan lingkungan.
Lalu sebagai contoh, karena di Indonesia ini mayoritas beragama Islam gitu ya, saya ambil contoh agama Islam. Di Islam itu sangat memperhatikan 7 aspek keamanan bagi manusia gitu. Di antaranya personal, lingkungan, masyarakat, ekonomi, makanan, kesehatan, dan politik gitu ya. Kalau dilihat dari suku bangsanya, suku bangsa Jawa cenderung menekankan pada nilai cinta, harmoni, dan ketenangan gitu loh. Jadi kalau misalnya satu orang ini memiliki ketiga identitas ini gitu ya, tadi yang perempuan mungkin diasosiasikan dengan peduli dengan lingkungan, yang beragama Islam mungkin diasosiasikan dengan peduli juga dengan lingkungan karena memperhatikan 7 aspek keamanan bagi manusia, dan yang orang Jawa memperhatikan harmoni gitu ya, hubungan antara manusia dan lingkungan gitu. Bisa jadi motivasinya menjadi lebih besar gitu. Nah, untuk mengetahui itu semua, kami melakukan sebuah riset ini dengan mengambil sampel anggota Asosiasi Warlami yang kami pilih secara purposif gitu ya, karena kami punya kriteria tersendiri untuk memilih sampel kami. Nah, pengambilan datanya melalui teknik wawancara dan pengolahan datanya menggunakan metode Joya et al. 2013. Nah, untuk konteksnya kami mengambil subsektor kriya. Ya, kenapa kriya? Karena pada subsektor kriya di Indonesia ini interaksi sosial dan perkembangan manusia merupakan hal yang sangat penting. Gitu. Jadi di kriya ini didominasi oleh wanita, gitu ya. Kami penasaran gitu, kalau misalnya kita meneliti orang-orang yang ada di subsektor kriya, apakah orang-orang ini karena didominasi oleh wanita jadi lebih bersikap feminin atau tidak gitu ya, baik laki-laki atau perempuannya gitu. Terus tapi ketika dilihat lagi memang sayangnya IKM di sektor ini dilaporkan menjadi penghasil emisi karbon dioksida terbesar jika dibandingkan IKM lainnya di Indonesia gitu. Jadi kita pikir cocok gitu ya untuk kita cari tahu motivasi mereka untuk bisa lebih ramah lingkungan gitu, karena kalau dilihat dari faktanya memang mereka adalah penghasil emisi terbesar. Walaupun pemerintah telah menjanjikan akan memberikan bantuan finansial untuk mengurangi polusi lingkungan dalam waktu yang panjang, sepertinya perkembangan menuju ekonomi hijau ini terpantau masih sangat lambat gitu loh. Jadi kami rasa kami perlu untuk istilahnya menggugah gitu ya, menggugah para pelaku subsektor kriya dan memperlihatkan bahwa ada loh motivasi, coba dipikir lagi kira-kira motivasi intrinsik apa yang bisa mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan gitu ya. Dan ini foto yang di sebelah kiri adalah salah satu contoh produk yang ramah lingkungan gitu ya, dari salah satu IKM batik dan tenun warna alam Kekian Galeri gitu. Kalau dilihat di sini model bajunya udah nggak kayak model baju batik zaman dulu ya, dan orang yang pakainya bukan melulu orang yang berumur gitu ya atau orang tua gitu, tapi dipakai oleh anak-anak muda yang bisa jadi ada pergeseran tren juga di sini gitu ya. Mungkin anak muda bisa dipergunakan juga untuk lebih mempromosikan produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Nah, kami beranggapan bahwa stimulating ecological practices in the creative industry, especially in the craft sector, can help accelerate sustainable development and simultaneously preserve culture. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menstimulasi para pemilik bisnis di sektor kreatif ini, terutama di sektor kriya, gitu ya, kami berharap bukan hanya bisa mempercepat pertumbuhan berkelanjutan gitu ya, tapi juga bisa menjaga kebudayaan gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kami capai di situ ketika kami menyasar sektor kriya. Nah, ini merupakan partisipan riset kami gitu ya, ada 16 orang. Kalau dilihat dari trennya di sini, ini bukan nama asli mereka, tapi kalau dilihat dari trennya di sini, umur mereka atau usia mereka antara 20 sampai 50 tahun. Ya. Lalu kalau dari dari jenis kelaminnya gitu ya, jenis kelaminnya ini kebanyakan perempuan, walaupun ada juga laki-lakinya gitu ya. Kalau dari segi keagamaannya mereka lebih banyak beragama Islam, dan dari segi suku bangsanya mereka lebih banyak Jawa ya, dari suku bangsa Jawa.
Nah, inilah hasil riset kami, gitu ya. Jadi berdasarkan partisipan riset kami menemukan bahwa ada 3 aspek motivational values, gitu ya, yang mereka tekankan, gitu. Yang pertama self enhancement, yang kedua conservation atau konservasi, dan yang ketiga adalah self transcendence, gitu ya. Nah, untuk self enhancement gitu mereka lebih menekankan pada peningkatan kekuatan gitu ya dari segi perekonomian gitu. Karena mereka ingin meningkatkan keuntungan mereka, mereka juga ingin mengurangi resiko kegagalan atau resiko kerugian gitu ya. Jadi mereka berfokus pada kekuatan ekonomi gitu. Kalau untuk konservasi gitu ya dari segi tradisi ada dari sisi tradisi dan juga ada dari sisi keamanan. Kalau dari sisi tradisi gitu ya mereka menekankan pada cultural values. Jadi mereka termotivasi untuk menjadi lebih hijau itu karena mereka ingin menjaga nilai-nilai batik ya sebagai identitas nasional Mengingatkan, Bu, dan 3 menit lagi ya, Bu. oh ya, Izin baik. mengingatkan tadi. Ya, makasih, Bu. Terima kasih. Apa tadi ya sebagai identitas nasional dan juga sebagai warisan kebudayaan bangsa, warisan kebudayaan dunia gitu ya. Lalu ada fidelity juga dan merasa bertanggung jawab gitu untuk menjaga itu gitu ya, menjaga nilai-nilai keagamaan dan juga kebudayaan yang lainnya. Nah dari security ada social values bahwa mereka ensuring livelihood for future generation. Jadi mereka ingin supaya generasi selanjutnya itu lebih terjamin kehidupannya gitu. Itu makanya mereka ingin melakukan kewirausahaan hijau. Kalau dari self transcendence-nya ada universalism dan benevolence gitu yang menitik beratkan pada nilai-nilai lingkungan atau ekologis untuk menjaga lingkungan, untuk mengurangi polusi gitu ya, dan juga pada nilai sosial misalnya untuk community building dan menjaga tali silaturahmi gitu ya, atau kinship. Nah, kesimpulannya yang kami dapatkan itu wira swasta pria di sektor ini gitu ya didukung dengan persimpangan nilai-nilai keagamaan dan etnis yang dianut terlihat lebih dipengaruhi nilai-nilai feminin gitu. Ini mungkin bisa terjadi karena tadi gitu ya sektor ini didominasi oleh wanita gitu dibandingkan dengan di sektor lain terutama dalam penerapan kewirausahaan hijau. Jadi yang pria ini merasa mereka juga butuh untuk memperhatikan lingkungan. Sementara kalau menurut literatur lingkungan perhatian atau menjaga lingkungan itu adalah nilai-nilai yang dianut nilai-nilai feminin gitu ya yang biasa dianut oleh perempuan. Nah, wira swasta yang beragama muslim cenderung termotivasi oleh nilai konservasi dan self transcendence atau tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri gitu. Dan juga yang ketiga wira swasta yang menganut nilai kebudayaan Jawa gitu ya karena tadi mayoritas Jawa terbukti mementingkan keselarasan antara manusia dan lingkungan gitu ya. Nah, ini adalah points to take home ya diantaranya kita tahu bahwa nilai motivasi dari pemilik bisnis di industri kriya itu diantaranya itu self enhancement, self transcendence dan conservation gitu ya. Lalu kita juga mengerti bahwa identitas ternyata mempengaruhi nilai motivasi gitu. Sementara untuk rekomendasi bagi pemerintah gitu ya kami mengusulkan bahwa pemerintah harus lebih mendukung, lebih mengapresiasi untuk wira swasta hijau gitu supaya para wira swasta ini merasa direkognisi gitu ya, merasa diakui gitu usahanya oleh pemerintah atau oleh masyarakat gitu dan mereka merasa lebih termotivasi lagi gitu ya untuk lebih maju lagi gitu, lebih baik lagi karena sebetulnya mereka sudah ada motivasi intrinsik di dalam diri mereka gitu. Jadi mereka tidak perlu dukungan finansial yang banyak dari pemerintah atau dari pihak luar. Mereka hanya butuh rekognisi dan apresiasi gitu. Dan yang terakhir itu kebijakan inklusif gitu ya. Kebijakan kami berharap pemerintah bisa memformulasikan suatu kebijakan yang memang bisa mencakup semua kalangan gitu ya, tidak terkecuali gitu. Jadi supaya mereka bisa lebih termotivasi, mereka merasa dianggap, mereka merasa punya peran, mereka merasa punya suara dalam menyuarakan apapun yang mereka rasakan atau pemikiran terutama yang berkaitan dengan lingkungan yang ingin mereka lakukan gitu. Ya. Mungkin segitu aja dulu, Bu. Sebetulnya ini slide-nya masih ada gitu ya. Saya tadinya mau kasih contoh tentang role models dari IKM-IKM yang memang sudah membuktikan
bahwa menjadi wira swasta itu sangatlah memungkinkan gitu. Wira swasta hijau itu sangatlah memungkinkan dan memiliki banyak peluang atau bisa menunjukkan potensinya. Tapi karena waktunya terbatas, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Arin sebagai pemateri hari ini ya. Pemaparannya luar biasa, bisa memberikan banyak insight dan ilmu baru ya. Terutama bagi saya sebagai moderator pun banyak istilah-istilah yang saya rasa saya jadi baru tahu dari pemaparan ini ya. Dan mudah-mudahan para peserta di sini pun bisa memetik ilmu-ilmu yang sekiranya bisa dijadikan panduan ya atau motivasi untuk kedepannya bisa diaplikasikan jika kita katakanlah mau menjalankan bisnis gitu ya. Nah, bagi para peserta ya, saya persilahkan jika ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, silahkan dituliskan di chat box atau raise hand jika memang dirasa perlu untuk berbicara langsung dengan pemateri ya. Baik, silahkan. Apakah sudah ada? Saya cek dulu chat box-nya. Nah, sepertinya sudah ada ya yang bertanya. Baik, saya akan coba bacakan dari nomor 1 ya. Dan nomor 1, ecopreneurship adalah ilmu baru bagi saya. Pertanyaan mendasar ya Bu, bagaimana prospek ecopreneurship di Indonesia? Mengingat target market ecopreneurship ini sangat segmented, betul ya, setuju sekali ini bagi penanya. Menurut saya lingkungan sekitar pun ya masyarakat itu belum aware. Jadi masalah awareness ya di sini mungkin Bu ya kepada Go Green terlihat dari penggunaan plastik belanja yang masih sangat tinggi. Nah, ini tanpa disadari ya yang sering shopping ya ternyata kita menggunakan bahan yang relatif harmful ya untuk lingkungan. Kembali lagi mengingat tujuan dari entrepreneur adalah untuk menghasilkan keuntungan juga. Nah, ini berarti ada kegalauan Bu Arin ya. Bagaimana membalance antara kami ingin sustain secara bisnis, tapi di satu sisi mungkin ada pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan atau sosial. Tapi kalau kita mengakomodir semuanya, mungkin profitnya jadi menurun, misalnya seperti itu ya. Silakan Ibu Arin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini sebuah tantangan besar ya gitu. Di luar negeri itu memang juga butuh waktu lama untuk bisa membiasakan masyarakatnya bisa hidup go green gitu ya. Kalau yang saya rasakan pribadi sih ya dari pengalaman saya tinggal di Belanda selama 6 tahun kemarin gitu ya, atau misalnya waktu saya masih SMP gitu ya, saya tinggal di New Zealand gitu di Selandia Baru, itu perbedaannya cukup ketara ya gitu. Jadi memang yang saya rasakan ketika tinggal di Belanda atau di luar negeri di Selandia Baru itu kehidupan berjalan lebih slow ya, lebih santai, lebih tidak dalam pace yang cepat gitu ya. Dan ini juga mempengaruhi nilai-nilai atau misalnya mempengaruhi pribadi masing-masing ketika merespon terhadap sesuatu gitu ya. Contohnya misalnya kalau misalnya kita mau belanja gitu ya, memang butuh pembiasaan gitu ya untuk bisa membawa tas sendiri misalnya dari rumah gitu ya. Itu kan butuh waktu untuk bisa mempersiapkan tas itu gitu ya. Ketika kita tinggal di negara yang misalnya pace-nya atau kecepatan waktunya itu sangat cepat gitu ya, atau kegiatan semua kita lakukan dengan cepat, dengan instan gitu ya, kita tidak lagi berpikir untuk menyiapkan waktu mempersiapkan tas belanja tadi gitu. Kita ya udah berangkat aja ke supermarket gitu kan. Tas belanja perlu nggak ya? Nanti juga ada kresek di supermarket gitu kan gitu. Jadi hal tersebut yang kadang simple, sangat simple gitu ya, hanya untuk mengambil tas belanja kita yang ada di rumah misalnya gitu. Tapi sering terlupakan dan sering dianggap tidak penting gitu. Kenapa? Karena di sana sudah tersedia sesuatu yang bisa juga dipakai untuk bawa barang gitu. Sementara kalau di luar negeri, kalau kita nggak bawa tas belanja, kita akan pulang dengan barang-barang yang kita beli gitu loh. Kalau kita beli barang banyak, ya itu barang itu yang akan kita bawa semua di tangan kita gitu. Nggak bisa kita mengharapkan, atau kalau kita mau merogoh kocek lebih mahal gitu ya, kita bisa aja beli tas belanja dari mereka gitu. Tapi tas belanja yang mereka tawarkan juga tas belanja yang ramah lingkungan gitu loh. Jadi either kita mau mempersiapkan diri dari rumah, membawa tas belanja itu gitu ya, atau kita mau pergi langsung ke supermarket dan
harus membeli tas belanja itu gitu, karena mungkin kan kadang kalau udah di supermarket pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya, dari list yang sudah ada tuh banyak yang kayak pengen kita beli lagi gitu loh, dan itu kadang unpredictable gitu ya, apa yang mau kita beli gitu. Nah itu aja sebetulnya pikirannya gitu ya, maksudnya kalau misalnya dari segi pemilik usahanya gitu ya, ketika dia memutuskan untuk go green gitu, saya pikir harus totalitas ya gitu. Jadi jangan sampai atau misalnya bisa jadi begini, tetap bisa menyediakan juga kantong plastik ya, tapi justru harganya lebih mahal, dibuat lebih mahal dibandingkan tas belanja yang ramah lingkungan gitu. Jadi mau nggak mau konsumen itu semakin lama tas belanja ramah lingkungannya lebih numpuk di rumah daripada kantong kresek gitu. Jadi hal tersebut membatasi apa ya, pilihan bagi konsumen gitu ya. Kalau pilihannya udah terbatas gitu ya bagi konsumen, hanya bisa melakukan atau hanya bisa menggunakan tas belanja yang ramah lingkungan gitu ya, otomatis konsumen akan bergeser kebiasaannya gitu. Konsumen juga akan lebih bergeser kebiasaannya, konsumen juga akan merasa bahwa oh sekarang udah nggak bisa lagi kayak sekarang misalnya. Kita biasanya bayar pakai cash, apa-apa pakai cash, wah uang di mana-mana, koin gitu ya buat bayar segala macam gitu. Tapi karena sekarang semua udah bergeser ke yang digital, mau nggak mau opsi untuk membayar cash itu menjadi lebih sedikit, ya kan? Kalau kita nggak punya QR atau kita nggak punya kartu kredit, kita nggak punya kartu debit untuk bayar gitu ya, dan semua sekarang cashless gitu, konsumen mau apa? Konsumen yang punya cash, mereka paling bisa belanja di warung gitu kan, dan warung ya udah gitu pilihannya hanya segitu misalnya gitu. Terus kita mau apa sebagai konsumen gitu. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti tren gitu. Kalau trennya kita buat menjadi go green, itu akan terjadi gitu. Produsen juga akan mengikuti demand atau permintaan dari konsumen. Tapi kalau misalnya apa namanya trennya terus melulu ke arah kewirausahaan yang biasa atau yang reguler, atau yang hanya mementingkan apa namanya keuntungan bisnis semata gitu ya, ya akan sangat lama gitu untuk mencapai titik keberlanjutan. Sementara kita punya target 2030 kita harus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ini sudah mulai banyak yang chat ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Rafki ya, ingin menanyakan bagaimana cara mengubah mindset. Nah, ini terkait mindset ya, di mana biasanya orang itu mindsetnya hanya murni sebagai kewirausahaan reguler gitu ya, yang biasa. Nah, sekarang pengen ke ecological value. Mangga Bu, cara mengubahnya mungkin lebih praktis, tips-tipsnya mungkin ya. Ya, cara mengubah mindset ya itu tadi berasal dari motivasi intrinsik kita gitu ya. Kalau misalnya kita tidak termotivasi secara internal, tidak termotivasi secara dari dalam diri kita, gitu, kita berpikir bahwa kita mau kayak gini terus, gitu ya, kita mau apa namanya, istilahnya apa ya, bukan menjahati sih ya, cuman apa membiarkan lingkungan kita rusak, gitu ya, karena perilaku kita sendiri, gitu. Kalau gitu, kita jangan berharap bahwa anak cucu kita nanti bisa minum air bersih gitu. Atau kita jangan berharap anak cucu kita nanti bisa menghirup udara tanpa membeli oksigen tabung misalnya gitu. Kan itu sesuatu yang enggak yang sangat jauh untuk kita harapkan bagi anak cucu kita gitu loh. Jadi mungkin kita harus berpola pikir apa ya, long term ya, nggak cuma hanya sekedar pemenuhan kebutuhan saat ini gitu. Mungkin apa yang kita lakukan sekarang walaupun kecil itu bisa berdampak dalam mungkin bisa kita lihat 10 sampai 15 tahun ke depan, tapi itu akan sustain gitu ya, itu akan berkelanjutan dibandingkan hanya memikirkan efeknya atau dampaknya dalam short term. Oke, jadi harus berawal dari diri sendiri ya. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah saat ini. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bu, krisis pandemik selama lebih dari 2 tahun ini berdampak sangat berat pada UKM di Indonesia. Sekarang situasi sudah mulai membaik. Menurut Bu Arin, bagaimana proses UKM atau SME di Indonesia ini terkait motivasi value mereka untuk bangkit dari krisis pandemik ya? Dan apakah perlu mereka apa yang perlu mereka perhatikan selama proses transisi ini? Ya, jadi sebetulnya justru dengan adanya pandemik ini, menurut saya membawa perubahan yang besar. Ya, perubahan besar ini saya maknai menjadi perubahan yang positif,
gitu ya, ke arah yang positif. Kenapa? Karena orang sudah mulai aware, sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan, ya, pentingnya kesehatan, pentingnya kebersihan gitu ya. Jadi yang orang yang biasanya santai-santai aja, biarin makan nggak cuci tangan juga nggak masalah. Sekarang dengan adanya pandemi orang lebih aware untuk cuci tangan dulu gitu ya. Paling nggak pakai hand sanitizer deh gitu. Terus ada juga perubahan perilaku orang gitu ya dalam makan, misalnya di restoran yang biasanya makan aja, sekarang mungkin lebih bersihin dulu meja, disemprot-semprot dulu karena parno mungkin ya, sedikit parno karena itu bekas orang lain gitu. Dan menurut saya itu ada transisi nilai-nilai juga gitu di sana gitu ya, yang asalnya nggak peduli jadi peduli gitu ya, yang asalnya nggak sadar jadi sadar gitu, yang asalnya acuh jadi lebih care gitu ya sama sesama juga gitu, yang asalnya bersin di mana aja, ngeluarin air ludah di mana aja gitu ya, sekarang jadi lebih pakai tisu deh gitu, mikir 2 kali mau batuk atau mau apa, nanti orang mikirnya kita sakit misalnya gitu. Jadi ada perubahan perilaku di sana gitu, dan itu justru sesuatu yang positif gitu untuk disikapi gitu. Dan sebagai pemilik bisnis gitu ya, seharusnya itu menjadi suatu signal gitu ya, suatu peluang yang bisa diambil gitu, karena ada perubahan perilaku di sana, ada kesadaran yang lebih banyak dari segi kesehatan dan kebersihan misalnya gitu. Dan kenapa enggak kita menerapkan kewirausahaan hijau gitu loh, karena mungkin sekarang belum kelihatan gitu kewirausahaan hijau ini menjadi sesuatu yang menjanjikan, tapi kita lihat 5 tahun ke depan gitu ya, efek pandemik ini, orang bangkit dengan membangun bisnis yang hijau, yang lebih green, yang lebih sehat, yang lebih baik, yang lebih menjaga kebersihan misalnya gitu, yang lebih menjaga lingkungan, itu justru mungkin akan booming di 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Itu kan karena saat ini di luar negeri pun orang sudah beralih pada semua yang sustainable atau semua yang go green gitu ya, yang vegan lah gitu misalnya, atau yang berasal dari makanan alam misalnya gitu, sayur-sayuran atau dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih Bu Arin. Banyak sekali ini sebetulnya di kolom chat yang mau bertanya ya. Tapi saya kombinasikan karena sepertinya waktu juga yang akan membatasi ya. Kita hanya menerima satu lagi pertanyaan dan kita kombinasikan dari yang raise hand ya. Silakan Ibu Ratna. Mohon maaf ya kepada yang belum terbacakan. Mungkin nanti Bu Arin bersedia menjawab secara teks dan mengirimkan jawabannya kepada peserta yang bertanya ya. Mungkin Bu dimohon bantuan kepada panitia untuk merecord ya semua pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin Bu Arin akan menjawab secara teks dan disampaikan kepada sang penanya yang mungkin datanya sudah ada di panitia. Baik, saya persilakan Ibu Ratna yang akan bertanya yang sudah raise hand. Halo Ibu, selamat siang ya, pagi menjelang siang. Oke. Suara saya bagus nggak ya? Bagus dong Bu. Silakan Bu. Kita bertemu 2 dimensi ya. Mbak Arin, aku mendengarkan presentasinya bagus banget loh. Jadi karakteristik orang itu sangat multidimensi, segala macam, macam-macam gitu ya. Lalu tadi ada juga yang bertanya, itu kan tentang kesadaran ya. Lalu waktu kita juga sempit. Terus gimana dong? Kok kayaknya susah banget gitu. Nah, saya punya pertanyaan nakal. Agak nakal. Gimana Bu? Kalau nih misalnya nih ya, tadi kan Mbak Arin memberikan rekomendasi policy ya, kebijakan ya, karena kan semuanya harus ada pagar, aturan segala macam. Nah, aku membayangkan Ibu Arin jadi menteri pendidikan, karena semua dimulai dari edukasi. Dari kecil diajarin buang sampah jangan dari jendela mobil ya. Mobilnya keren, miliaran, tapi buang kacang. Karena dari kecil nggak diajarin. Jadi sebetulnya pendidikan. Aku mencoba membayangkan Mbak Arin jadi menteri untuk mencapai 2030 ini, boleh ya, berandai-andai ya. Nah, sebutkan dong 3 program Mbak Arin menuju 2030. Katanya 2030. 3 kata kunci aja. Yuk kita sama-sama. Yuk. Ini bisa harus ya. Jadi gini, ada statement. Saya sebagai Menteri Pendidikan berandai-andai, boleh lah ya.
Oke, mumpung di record ya. Bu Arin, silakan. Aduh, ini nanti kalau saya benar mengajukan jadi Menteri Pendidikan mau di play lagi ya. Apa ya? Ya memang konsep ramah lingkungan itu memang betul tadi harus dipupuk sejak dini ya Bu ya. Dari kecil juga saya ngajarin anak-anak saya untuk buang sampah itu harus di tempatnya gitu loh. Harus caring terhadap sesama gitu ya. Nilai-nilai itulah yang saya tanamkan sama anak-anak saya gitu. Kadang saya juga sering lihat gitu ya untuk di masyarakat ketika anak saya lagi main di playground misalnya gitu, anak lain tuh nyerobot begitu aja gitu, dan itu yang menurut saya ini nilainya yang tidak diajarkan pada anak tersebut gitu ya oleh orang tuanya, atau memang simply kenakalan anak kecil gitu ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh anak-anak gitu di luar terhadap orang lain, terhadap lingkungan gitu ya, itu sangat mewakili apa yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah gitu. Jadi memang kalau menurut saya harus ada peran serta keluarga juga, karena memang tadi kebudayaan gitu ya, baik dari kebudayaan atau misalnya dari pengaruh sosial dari ruang lingkup keluarga yang terkecil itu memang sangat penting gitu ya. Terus dari keluarga kita beralih ke teman-teman, mungkin ya teman-teman yang mendukung dan lain sebagainya gitu. Lalu dari masyarakat yang lebih besar lagi, komunitas, mungkin ada yang lebih besar lagi dari segi nasional gitu ya. Memang semuanya harus mendukung gitu. Jadi harus ada sinergi di antara semua stakeholder itu gitu ya, supaya nilai-nilai tersebut memang bisa dipahami, bisa diselaraskan, bisa diinternalisasikan gitu ya, bisa menjadi pembiasaan sejak dini gitu. Karena kalau misalnya sejak dini kita tidak diedukasi, sejak dini kita tidak diingatkan gitu ya, menjadi besar pun nanti kita akan merasa bahwa kita baik-baik saja dengan perilaku seperti itu gitu. Untuk program lainnya apa ya Bu? Mungkin ya itu sih pembiasaan di sekolah juga ya mempengaruhi. Untuk saat ini saya tahu ada salah satu sekolah yang menganut Go Green banget gitu ya, Go Green konsep, yaitu Sequoia School. Dan itu mahalnya luar biasa Bu, sekolah itu. Karena kemarin saya sempat pilih sekolah itu untuk masukin anak saya, dan menurut saya kok ada sekolah sebagus ini gitu ya, tapi harus membayar dengan harga yang sangat mahal gitu, dan nggak masuk di kantong saya gitu, makanya saya nggak jadi masukin anak saya ke situ gitu ya. Padahal menurut saya seru ya gitu, maksudnya bisa memahami lingkungan, bisa mempelajari tentang lingkungan sejak dini gitu ya, dan konsep pembelajarannya juga mungkin bagus gitu. Tapi dengan harga yang terlampau mahal ini gitu ya, menjadikan itu bukan pilihan gitu loh. Dan saya berharap ya pendidikan kita nggak usah semahal itulah ya gitu. Untuk kita bisa mempelajari sustainability itu, kita nggak perlu kok sampai harus mengeluarkan biaya berpuluh-puluh juta gitu ya. Kita bisa cari informasi dari banyak tempat sekarang gitu kan. Jadi nggak perlu harus meningkatkan harga jual gitu hanya karena memiliki value tersebut gitu. Jadikanlah value tersebut merupakan sesuatu yang bisa kita kontribusikan terhadap masyarakat justru gitu ya, mendidik masyarakat gitu. Jadi ada nilai yang tidak perlu kita pikirkan secara ekonomisnya gitu ya, tapi juga tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan, pemenuhan pengeluaran produksinya gitu. Itu yang paling penting gitu. Produksinya yang penting balik modal gitu, tapi nggak perlu cari keuntungan terlalu banyak gitu. Yang ketiga apa ya Bu? Belum terpikir Bu. Nanti kalau misalnya saya terpikir, saya kabari Bu Ratna gimana Bu? Ya, cukup menarik ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang tanda petik tadi agak sedikit nakal ya, karena membuat Bu Arin harus berpikir keras layaknya seorang menteri gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, saya doakan semoga kedepannya Ibu betul-betul bisa menjadi calon menteri ya pada tahun berapa gitu ya, untuk menggoalskan SDG ya di tahun 2030 gitu. Baik, saya rasa cukup ya kepada seluruh peserta pertanyaannya. Mohon maaf tidak bisa dibacakan satu persatu ya karena keterbatasan waktu. Dan menurut saya diskusi yang pada sesi pagi ini sangat menarik ya, karena kita diperkenalkan dengan ada istilah apa tuh Bu Arin tadi, persimpangan identitas ya. Ada bahasa persimpangan identitas yang ternyata itu sangat kompleks sekali ya gitu. Dan
saya jadi mulai tersadarkan bahwa yang mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan itu ternyata banyak sekali aspeknya ya, bukan hanya sekedar dari agama ya, dari ras gitu ya, atau banyak aspek yang memang sekiranya sekeliling kita itu ternyata bisa juga mendrive kita untuk mengambil keputusan tertentu gitu ya. Belum lagi mungkin ada konflik dalam pribadinya yang dalam ketika dia memikirkan sesuatu ya, atau kita kategorikan mindset gitu ya, itu pun juga akan mempengaruhi seseorang akan berperilaku seperti apa. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sebelum penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan ya dari materi hari ini. Jika saya boleh simpulkan ya dari sekian banyak yang menyampaikan pertanyaan dan kita diskusikan pada sesi pagi ini menuju kepada siang, bahwa bisnis yang berkelanjutan ya bukan hanya memikirkan kesejahteraan secara internal saja ya, atau secara aspek bisnis di dalam perusahaannya saja, tapi juga seharusnya sudah mengakomodir sesuatu yang di luar perusahaan ya. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakatnya ya, lingkungannya, yang merupakan kalau kita mencoba tafakuri ya, bahwa lingkungan ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang harus senantiasa kita syukuri. Dan saya izinkan untuk mengingatkan ya acara SOT sesi siang hari ini dengan tema How to Initiate Startup yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang juga luar biasa, banyak pengalamannya di bidang kewirausahaan atau startup ya, yaitu Ibu Siska Eka Fitria. Kepada seluruh peserta yang memiliki waktu luang, diharapkan bisa berpartisipasi mengikuti acara SOT sesi tersebut di jam 13.30. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepada narasumber dan seluruh peserta, maksud saya, yang sudah menyimak acara dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang diketuai oleh Ibu Mediani Kriseka Putri yang sudah bekerja keras di belakang layar ya, sehingga acara SOT ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang luar biasa. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf ya apabila ada salah kata, akhir kata. Terima kasih dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arin, terima kasih seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Sama-sama, terima kasih semuanya. Dah Olaf. Salam dari Ola. Salam sehat, selamat berpuasa semuanya. Oh iya, selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.